Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah pakai atribut, tapi ini pakai atributnya hanya sebagai simbolis saja. Karena kemarin kita udah keseringan pakai atribut yang oranye gitu kan. Dan hari ini kita masih akan tetap ngomongin yang general gitu ya. Jadi nggak bahas Gojek aja, kita bahas Grab dan Shopee juga. Jadi sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat, kita masih ngomongin seputaran orderan food jarak dekat, baik itu slot Goceng ataupun akun Goceng, GoFood gitu kan, Grab slot ataupun Shopee Hub gitu ya. Jadi kan banyak banget yang berkomentar di video-video sebelumnya, kok masih ada aja sih bang yang mau ngambilin orderan dengan argo sekecil ini gitu kan. Masih banyak ternyata yang berebut jadwal slot gitu-gitu kan. Emang nggak ngerasa rugi gitu ngambil orderan atau ngejalanin orderan ini gitu kan. Nah, kita akan bahas di episode kali ini. Kita akan membahas itu di episode kali ini. Seperti biasa, ini by pengalaman, ini by hasil berinterview, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan kita juga. Kalau misalkan ada kekurangan, ada yang mau menambahkan mungkin, boleh banget langsung aja di komen di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu itu bisa menambah pengetahuan atau menginspirasi teman-teman lain yang mungkin baru mau menjalankan orderan sejenis ini gitu ya. Ada beberapa alasan yang akan kita bahas di episode kali ini. Yang pertama, langsung aja. Biasanya yang menjalankan orderan seperti ini, tak itu si slot ataupun hub gitu kan. Kecuali akun Goceng ya. Kalau akun Goceng kan itu permanen. Itu ada yang entah karena jebakan Batman, ada yang memang entah sengaja, ada juga kalau akun-akun lama, antara itulah pilihannya gitu kan. Kalau akun-akun baru ya memang sengaja mereka daftar untuk akun Goceng ini gitu kan. Karena Gojek reguler itu pembukanya sangat-sangat jarang dan cukup dijaga gitu jumlah drivernya gitu ya. Jadi ya untuk akun baru ya memang sengaja seperti itu gitu. Kecuali kalau misalkan akun Gojek lama, mutasi dan lain-lain, itu beda lagi ceritanya. Nah, untuk yang si slot ini dan Shopee Hub gitu ya tentunya, kenapa orang masih mau ngejalanin gitu? Yang pertama tentu tergantung tempatnya dulu bang. Tergantung tempat dulu. Karena gue sering ngecek kan, ya kalau kayak di Bogor itu laris manis gitu. Tapi kalau udah spotnya di area-area ramai, misalkan Jakut atau Jakbar atau Jakarta Pusat kayak gitu-gitu, pokoknya tempat-tempat yang orderan regulernya rame, itu kebanyakan malah nggak laku gitu. Jadwal slotnya itu atau jadwal hubnya itu masih banyak gitu. Kalian bisa, misalkan kalau dari Bogor nih pengen nyoba ke sana ya bisa aja gitu. Cuman ya sayang gitu, mau sejauh-jauh pakai food area gitu kan, mainnya yang deket-deket gitu. Gitu, yang pertama itu tergantung area dulu bang. Apalagi waktu masih Shopee Hub argonya 8.000 per orderan minimalnya. Di Bogor tuh apa dijualin jadwal Shopee Hub itu gitu kan. Beda dengan di kota-kota lain. Di kota lain mah nggak usah dijualin juga, yang main nggak terlalu banyak gitu. Karena areanya memang area-area basah gitu kan. Nah kalau di Bogor mah begitu, sampai berebut, sampai dijualin, bayangin gitu. Yang kedua, biasanya ngambil orderan kayak gini itu adalah akun yang aneh parah. Akun yang aneh parah dan dia mungkin cuma main satu akun gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah sikat yang ini aja. Karena banyak di video-video sebelumnya yang kita bahas, per hari cuma dapat satu orderan, per hari cuma dapat 2 orderan. 2 orderan argo 10.000 cuma 20.000. Lu narik seharian di luar, baterai habis, kuota habis, waktu habis, tenaga juga habis seharian, dan udah nggak bisa diulang lagi gitu kan. Hari ini gitu. Mungkin ada yang komentar, kan bang bisa diperbaiki besoknya. Kalau bisa, kalau masih kayak gini gitu. Kalau misalkan kita kalau perhitungan gua sebelumnya datanya masih sama sih seperti itu, per jam masih 10.000 lah hitungannya gitu. Baik si slot ataupun si hub ini ataupun aceng, bahkan itu gua ngitungnya masih 10.000 normalnya gitu. Walaupun kadang-kadang naik 15.000, kadang-kadang turun malah gitu. Tapi tetap gue ngitung rata-ratanya. Kalau untuk area yang gue coba ya, itu 10.000 dominannya. Ya, tinggal kalikan aja kalian 10.000 per jam. Ya memang sedikit penghasilannya, tapi kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini 10.000, kalian on beat 10 jam misalkan, ya jadi 100.000 gitu.
minimal bawa balik lebih lebih gede lah, pasti lebih lumayan gitu daripada yang tadi 2 orderan 3 orderan per hari harga 10.000 cuma dapat 30.000, belum dipotong makan, belum dipotong bensin, berepot gitu. Itu 2. Yang ketiga, ini akun ganda campuran seperti kita nih. Kita kan akun banyak nih, ada hijau, ada oranye juga ada 2, hijaunya juga ada 2 gitu kan. Biasanya kalau yang kayak gini cara mainnya itu dia satu gitu. Ini terserah ya, nggak mesti hijau dan oranye aja gitu. Yang main Maxim, yang main InDriver juga banyak banget gitu kan. Gue lihat, gue sering ngobrol sama kawan-kawan gue. Dia misalkan kita Shopee Hub 1, main Shopee Hub dari jam siang jam 10 sampai malam gitu kan. Ini main Hub 1 akun, jadi udah pasti ini dapat pendapatan, dapat orderan, nggak mungkin sekosong-kosongnya. Nah yang lain ini misal ada 2 akun atau 3 akun, yang 2 akun ini lain ini main reguler gitu. Jadi lu nunggu orderannya di area Hub sambil nungguin 2 orderan ini gitu. Jadi kalau orderan ini 2 anyep, kalau sikat yang Hub udah pasti dapat pendapatan begitu. Jadi udah ada jaminan pendapatan di hari itu, walaupun orderannya nggak banyak, walaupun pendapatannya nggak terlalu banyak sebanyak reguler gitu kan. Tapi nggak mungkin seanyep kalau reguler lagi anyep banget gitu. Udah ada batu, udah ada bantalan gitu. Biasanya ini kayak gini banyak main. Nah yang keempat, ini biasanya akun sampingan aja bang. Kalau yang tadi kan memang dia reguler atau misalkan dia fokus di ojol ataupun fokus di kurir online, tapi yang satu udah ada bantalan. Nah kalau yang keempat ini dia sampingan gitu. Biasanya kalau kayak pekerja misalkan, ini banyak banget karena yang komen gitu kan di kolom komentar di video-video sebelumnya. Mereka tuh komen misal narik, mereka kerja dari pagi sampai sore sampai jam 5, habis maghrib on bid. Tapi mereka kan udah capek nih, nggak mau main jauh-jauh. Kalau reguler, misal dapatnya argo 30.000, mentalnya lu pengen jauh, baliknya belum tentu dapat. Kalau akunnya ada TS, ada tujuan searah, masih enak, bisa diarahin balik lagi gitu kan. Walaupun kemungkinannya masih 50-50 lah, hitung gitu kan, bisa dapat, bisa enggak. Nah kalau misalkan akunnya nggak ada tujuan searah, misal kayak Shopee, nah kemungkinan mentalnya lebih jauh lagi itu masih bisa. Nah kalau misalkan akunnya seperti Shopee belum ada tujuan searah, kemungkinan balik bisa tapi kecil, malah kemungkinan lebih jauh, semakin jauh itu lebih gede gitu. Nah ini repot biasanya, makanya mereka mending ngambil orderan food area ini gitu, orderan Polygon ini gitu. Jadi nggak mau main jauh, tinggal muter-muter aja di situ, nggak terlalu capek, baliknya juga nggak ngosong, nggak mental-mental jauh banget. Dan mereka bisa pulang kapanpun, dan udah kemungkinan besar ada jaminan dapat orderan gitu. Karena gue pernah juga bang main reguler, tapi waktu itu ganda campuran gue nyoba pernah sih, semuanya gue cobain. Dia on paling 4 jam 5 jam per hari, ya paling dapatnya 2 maksimal begitu. Ini kembali lagi tergantung area ya, tapi yang gue cobain seperti itu gitu. Begitu bang. Itu sih empat alasan yang pernah atau yang sering gue dapatkan kalau misalkan kenapa orang-orang masih main orderan food jarak dekat, orderan Polygon lah kita bilangnya seperti itu. Baik akun si Grab, Gojek ataupun Shopee Food seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau menambahkan, kalian biasanya nemuin teman-teman kalian yang main hub, yang main slot, yang main aceng, itu kenapa alasannya? Kalau yang gue tahu dan gue pernah rasain dan gue pernah bertukar cerita dengan yang lain seperti itu sih banyak kan, gitu. Mungkin di sini ada juga yang sering main gitu kan, karena hub ini di Bogor tuh laku banget bang, walaupun argonya cuma 6.000 laku banget. Si Grab slot juga laku banget gitu, karena gue masih bisa ngecek gitu. Bogor agak beda memang gitu, nggak seramai orderan di kota-kota lain lah begitu. Mungkin di sini ada yang sering rutin main Shopee Hub atau mungkin main slot, Grab slot gitu kan, boleh banget di komen di kolom komentar alasannya apa. Walaupun argonya segitu, biasanya sih kayak gitu, walaupun argonya kecil tapi pendapatan udah cukup pasti, ya gue jalanin aja bang yang ada begitu biasanya. Boleh banget ditambahkan di kolom komentar gitu kan, kalau ada salah-salah kata mau dimaafkan, untuk koreksi boleh banget di komen di kolom komentar juga gitu ya. Itu aja di episode kali ini. Kalau ada pembahasan yang mau dibahas
mungkin jawabannya terlalu panjang, ntar kita buatin video seperti ini lagi. Dan kalau misalkan gue bisa jawab, kita akan coba jawab. Kalau misalkan nggak bisa, mungkin gue akan coba tanyakan ke yang lebih senior atau mungkin yang lebih tahu gitu ya. Itu aja di episode kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.